Shalom, sesaat lagi kita akan menyaksikan mini konser Natal Gracia. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Bapak Gembala Pendeta Alfius Thomas MTH dan juga seluruh badan pengurus jemaat Gereja Kemah Injil Mazmur Temindung. Dan tentu saja oleh karena kasih dukungan dari para orang-orang tua anak remaja Gracia yang senantiasa menyemangati kami untuk terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan tak lupa juga acara ini terselenggara berkat dukungan dari kakak-kakak yang luar biasa, baik dalam bidang musik dan juga yang melayani dalam bidang multimedia. Dan juga yang terakhir kami mengucapkan terima kasih acara ini terselenggara berkat dukungan dari seluruh jemaat Gereja Kemah Injil Mazmur Temindung yang mendukung baik dalam dana dan juga support moral. Selamat menyaksikan perayaan mini konser Natal Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dan hal-hal yang tidak pernah kita duga. Tetapi sebagai generasi milenial kita harus semangat dan kreatif. Pandemi tidaklah mengurangi semangat kita dalam melayani Yesus Kristus. Melalui momen Natal ini, kami remaja Gracia ingin mengekspresikan sukacita kami. Dalam bentuk pelayanan ibadah dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Untuk itu, mari persiapkan diri kalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Welcome to Gracia Teen Christmas Celebration. Shalom, puji syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama dengan anak remaja Gracia boleh merayakan hari Natal. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini saya selaku hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara Bapak Pendeta Gesar Pelamonia yang juga bersedia untuk melayani pada malam ini. Dan tentunya kita bersukacita dengan berkat yang diberikan kepada kita pada malam ini. Oleh sebab itu saya selaku gembala juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia remaja Gracia yang sudah melaksanakan pelayanannya dengan luar biasa. Boleh Natal pada malam ini berjalan dengan baik. Dan tentunya kita bersyukur karena kita boleh melihat Tuhan telah memberkati anak-anak remaja di GKI Mazmur Temindung, anak remaja Gracia kita boleh bertumbuh dan boleh melakukan yang terbaik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami mengharapkan kakak sebagai pembina atau gembala di tempat ini mengharapkan supaya mari terus mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan di waktu-waktu yang Tuhan berikan, karena memang bicara tentang kehidupan kita dalam melayani Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Selagi ada kesempatan yang diberikan, mari ambil kesempatan itu dan rajinlah datang beribadah. Ya, kepada adik-adik yang selama ini juga tidak pernah rajin beribadah, kami harapkan supaya lebih luar biasa lagi semangat
di tahun ini untuk beribadah bersama-sama karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, firman Tuhan katakan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan pada saat ini tentunya sesuatu hal yang kita akan bawa ke depan sana, sehingga jangan pernah malas untuk beribadah. Kalau ada pelayanan, ada ibadah yang dilaksanakan di Remaja Gracia, mari bergabung kegiatan-kegiatan, dan saya percaya bahwa kakak pembina Ibu Evangelis Felmi tentunya menyediakan yang terbaik. Kakak Felmi sediakan yang terbaik dalam pelayanan, sehingga mari kita mensukseskan semuanya, sehingga semua pelayanan yang akan dilaksanakan di remaja boleh berjalan dengan baik. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi karena semua kegiatan boleh berjalan dengan baik. Natal kali ini boleh berjalan dengan baik, walaupun kita katakan di tengah situasi yang tidak memungkinkan karena COVID yang menjadi ancaman untuk kita semua, tapi kita bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita dapat bersama-sama merayakan Natal oleh Remaja Gracia yang dilaksanakan dengan membuat mini konser Natal, dan puji Tuhan. Karena kita bisa mengikutinya, saya sampaikan salam hormat kepada Gembala Jemaat GKI Mazmur Temindung Samarinda, Bapak Pendeta Alfius Thomas MTH, bersama dengan seluruh BPJ dan penasehat GKI Mazmur Temindung Samarinda. Juga saya sampaikan salam hormat kepada Pembina Remaja Gracia, Ibu Evangelis Imlet Felmi Haryono STH, juga kepada pengurus Remaja Gracia, Ketua Hendra Manuel Ijam, dan seluruh adik-adik rekan-rekan pengurus Remaja Gracia tentunya. Dan juga saya sampaikan salam hormat kepada pembicara kita malam hari ini, Bapak Pendeta Gesar Pelamonia MTH, yang berkenan untuk melayani bersama dengan anak-anak Remaja Gracia untuk memuliakan Tuhan. Juga saya ucapkan salam hormat kepada yang kita kasihi, Ketua Panitia bersama semua anggota panitia yang ada, yang sudah bekerja untuk menyelenggarakan acara malam hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah melalui perayaan Natal Remaja Gracia kali ini, kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik lebih lagi kepada Tuhan, tetap semangat untuk berkarya bagi Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat melalui talenta, karunia, dan bakat yang ada pada kita. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita semua yang baik, bahkan yang terbaik Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk itu, berikanlah yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, mewakili Badan Pengurus Jemaat GKI Mazmur, sekaligus juga mewakili para orang tua dari Remaja Gracia, mengucapkan selamat dan sekaligus juga merasa bangga atas terselenggaranya mini konser dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru Remaja Gracia GKI Mazmur Temindung Samarinda. Kami sebagai orang tua sekaligus juga BPJ merasa bangga memiliki remaja yang dengan penuh sukacita. Di tengah kondisi yang kita hadapi pada saat ini, tetap ada semangat bagi para remaja kita untuk terus memuji memuliakan Tuhan. Tentu ini juga berkat dari bimbingan yang luar biasa dari pembina remaja Evangelis Imlet Felmi yang sudah membina remaja kita dengan luar biasa. Teruslah semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Pakailah masa remajamu, pakailah usia mudamu untuk melayani Tuhan. Kita imani bahwa masa depan para remaja akan senantiasa diberkati. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati.
Halo guys, selamat datang di acara mini konser Natal Gracia. Perkenalkan, saya Ciko. Saya Olive, kita berdua akan menemani teman-teman semua selama 1 jam ke depan. Betul. Nah, tadi Lip di awal itu kan kita ada diperkenalkan sama temanya tuh Lip. Ya, betul. Gimana kalau kita sebut bareng-bareng Lip temanya Oh Lip? iya, ayo kita sebutin tema kita malam ini bareng-bareng yuk. Ayo. 1, 2, 3. Light up around you. Wah, keren banget, semangatnya luar biasa sekali nih Ci. Iya dong. Kalau hari Natal gini nih harus semangat gitu dong. Betul. Oh iya, bisa jelasin apa arti dari tema kita? Wah bisa. Nah, Like Up Around You itu diusulkan oleh Kak Aril. Wah, terima Wah, kasih Terima kasih Kak Kak Aril. Aril, keren banget nih temanya. Mantap. Nah, dia Like Up Around You itu diambil dari ayat Yesaya pasal 1 ayat 60. Nah, yang berbunyi demikian nih Liv. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaanmu Tuhan terbit atasmu. Nah, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa kita itu harus menjadi terang di sekitar kita. Betul. Dan bagi siapapun. Wah, keren banget ya. Kita tuh harus jadi terang bagi siapapun. Iya Kalau dong. aku mau jadi terang bagi doi gimana? Wah, nggak bisa untuk doi aja dong. Masa untuk doi Canda terus? kali, canda. Oh ya, sebelum kita mulai ke acara kita, pastinya kita berdoa terlebih dahulu kan? Iya betul. Oke, langsung saja kita ke doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Uli. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Puji Tuhan, kami naikkan kepadamu pada malam ini ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terkhusus pada malam ini kami bersyukur karena kami boleh menjalankan Natal kami oleh karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapak dimanapun adik-adik berada kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Hadirat Tuhan, Roh Kudus akan hadir bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah melalui ibadah kami, melalui pujian penyembahan kami boleh merasakan hadirat Tuhan dan kami diberkati. Inilah doa kami ya Bapak, kami buka Natal remaja pada malam ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah di doa pembukaan nih Liv. Selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya ada video rewind nih Cik. Sebelum masa pandemi dan juga ada video singkat Natal kita tahun lalu nih Cik. Kita rewind dikit-dikit dulu mengingat masa lalu. Oke, jangan sampai ingat mantan tapi ya. Ya enggak, enggak dong. dong. Oke, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Wah, seru banget ya Natal tahun lalu gitu loh. Kita jadi bisa ngumpul-ngumpul bareng gitu kan. Bisa sama-sama bareng, Betul. gereja bareng gitu. Jadi kangen masa-masa sebelum pandemi ya. Iya, tapi kita tidak boleh terpaku dengan masa lalu dong. Kita tuh harus menatap masa depan. Betul tuh Cik, kita nggak boleh menyerah dengan keadaan begitu saja. Betul. Kita harus tetap semangat dong. Iya, pastinya kita harus tetap semangat. Oh ya, ngomong-ngomong soal semangat,
berikutnya ada video lagi nggak, Li? Ada nih Cik, persembahan talent dari teman-teman kita. Ya udah yuk, langsung aja kita saksikan video talent dari teman-teman berikut ini. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, yang kini hanya
Ngomong-ngomong, keren ya tadi tamborinnya. Iya dong, keren. Kan ada aku di situ. Alah, sombong amat. Ya enggak lah, bercanda. Oh gitu. Gak kerasa nih kita sudah di pertengahan acara kita dan tiba saatnya kita akan masuk ke dalam penyembahan. Iya betul. Mari teman-teman siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Kita akan masuk ke dalam penyembahan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Mari kita angkat pujian kita nyanyikan glory, glory, haleluya. Mari kita tetap bersukaria untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Sebab itu kita menaikkan pujian kita, mari kita sambut Sang Raja. Sebab Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Sambil bertepuk tangan kita menyanyikannya.
bangsa-bangsa. Allah menangis, umatku yang atasnya namaku disebut. Hidup dalam belenggu dan bayang-bayang maut. Kini dia rela hadir. Rela hadir. Rela hadir. Rela hadir. Menjangkau bumi untukmu dan saya. Mari sambutlah dia. Kini terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya jadi nyata atasmu. Dari 1 lilin. 1 lilin. 1 lilin menyala dan menerangi dunia. Menyerukan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Menyerukan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu.
Yesus berpesan, jadilah terang bagi sesamamu. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak terang harus menerangi sekitar kita yang gelap. Mari kita angkat pujian kita. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Oh, jadilah jawaban. Halo rekan-rekan remaja pemuda Gracia, senang sekali boleh menyapa dan bertemu Anda sekalian sekalipun mungkin masih lewat media virtual seperti ini. Namun saya percaya bahwa kuasa Tuhan dan kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, bahkan oleh media seperti ini. Dan senang sekali karena lewat momentum Natal dan mempersiapkan diri masuk tahun yang baru adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa jika kita kembali bisa berkumpul untuk kembali mengenang, merenungkan kembali akan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Dan lewat kelahiran Kristus inilah atau lewat Natal inilah kita boleh dikuatkan iman untuk dapat menjadi terang bagi banyak orang. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas segala anugerah-Mu. Sebab kalau kami boleh ada hari ini, kami sungguh percaya semua karena anugerah Tuhan saja dalam hidup ini. Sekalipun dalam kondisi atau situasi pandemi, kami terbatas dalam banyak hal
dan banyak yang berubah dari segala kebiasaan kami. Kami tetap bersyukur sebab kami boleh ada sampai hari ini. Itu karena penyertaan, perlindungan Tuhan, dan bagaimana Tuhan menjaga kami hari lepas hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Kami boleh ada saat ini, semua dalam keadaan baik oleh karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan di dalam sukacita Natal ini pula kami rindu untuk kembali datang memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Dan dalam perayaan Natal ini kami juga ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara atas setiap kami, Tuhan yang membukakan wawasan yang baru, sehingga lewat firman Tuhan pun kami dikuatkan dan diubahkan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Tema kita adalah light up around you. Bagaimana kita mau menerangi lingkungan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, dan tentunya kita boleh menjadi alat berkat Tuhan bagi banyak orang. Nah, mari buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1 berbunyi demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat ini menjadi ayat yang familiar karena banyak kali disampaikan waktu Natal seperti ini. Namun sedikit saya ingin sampaikan bahwa waktu kita melihat ayat ini adalah tulisan dari seorang nabi namanya Yesaya yang jaraknya sekitar 700 tahun sebelum Kristus datang ke dalam dunia sebagai manusia. Jadi 700 tahun sebelum itu Yesaya mendapatkan sebuah nubuatan, mendapatkan sebuah vision. Bagaimana dia berbicara menyampaikan kehendak Tuhan bagi umat Israel atau kerajaan Yehuda yang hari itu sedang mengalami sebuah ancaman akan penindasan dan penawanan dari satu kerajaan yang sedang bangkit dan sedang berkuasa. Nama kerajaan itu adalah kerajaan Asyur. Jadi pada zaman Yesaya dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan berkaitan dengan apa yang Tuhan akan buat kepada orang Israel melalui kerajaan Asyur. Di tengah segala himpitan, segala hal yang bahkan mungkin membuat mereka putus asa, pesan Tuhan melalui Yesaya berbicara mengenai terang. Dan kalau lihat bagian ini, kita akan temukan bahwa Yesaya banyak kali atau sering kali berbicara tentang kata ini, terang. Dia berbicara kata terang. Di dalam Yesaya 9 ayat 1, Yesaya juga menuliskan tentang terang ini. Dia bicara tentang terang, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang diam di negeri kekelaman, padanya atau atasnya terang telah bersinar. Jadi terang menjadi satu hal yang Yesaya sedang tawarkan kepada orang-orang Israel hari itu. Bahwa terang berbicara tentang pengharapan. Bahwa sekalipun di dalam situasi yang sulit, sekalipun di dalam satu masa-masa yang tidak nyaman, Tuhan memberikan satu solusi, yaitu melalui terang. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan terang ini, yang nantinya kita akan temukan di dalam Yohanes 1 ayat 9. Yohanes pun menyinggung tentang yang namanya terang, seakan menjadi jawaban atas apa yang Yesaya pernah tuliskan atau katakan 700 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 1 waktu dia berbicara tentang terang, kita akan dibawa kepada sebuah alur cerita di mana nanti di Yesaya 9 ayatnya yang kelima dan keenam dia bicara tentang siapa terang itu, yaitu sang anak yang nantinya oleh dia akan membebaskan, menyelamatkan umatnya. Lambang pemerintahan ada di bahunya, kata Yesaya. Dan ini adalah hal yang menarik. Waktu kita bicara tentang terang, waktu kita bicara tentang menjadi terang, adalah hal yang menarik sekali karena dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru
firman Tuhan bicara banyak mengenai terang. Jadi kata terang bukanlah hal yang main-main atau sembarangan saja disampaikan tanpa maksud. No, terang itu menarik. Terang itu adalah sesuatu hal yang penting, sebab Tuhan pun mempersonifikasi dirinya di dalam kata ini, terang. Dia menjadikan dirinya sebagai terang. Nah, itu adalah hal yang menarik untuk kita bisa lihat di sana. Nah, lebih jauh tentang kata terang, ini yang saya mau sampaikan. Jikalau rekan-rekan melihat di dalam Perjanjian Baru khususnya, ada banyak kali Tuhan Yesus berbicara tentang akulah. Dia bicara tentang akulah kebangkitan dan hidup. Akulah gembala yang baik. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah air hidup, roti hidup, dan banyak akulah-akulah yang lain. Namun ada satu akulah yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Akulah itu adalah Yohanes 8 ayat 12. Dia berkata, akulah terang dunia. Khusus mengenai terang dunia, dia bukan hanya sematkan itu kepada dirinya sebagai terang, tapi dia juga berkata, kamulah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Kamulah terang dunia. Hal yang lain, waktu dia berkata akulah gembala yang baik, dia tidak berkata kepada umatnya atau murid-muridnya, kamu juga gembala yang baik. Karena waktu dia gembala, kita adalah domba. Waktu dia berkata akulah pokok anggur yang benar, dia tidak berkata kamu juga pokok anggur yang benar. No. Waktu dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Tetapi waktu dia berkata bahwa dia adalah terang dunia, dia berkata kepada kita atau para pendengarnya, para pengikutnya, kamu terang dunia. Jadi kita equal dalam hal ini, yaitu terang. Mengapa Tuhan bicara tentang terang? Mengapa Tuhan pakai kata terang untuk disematkan kepada dirinya dan juga kepada para pengikutnya atau orang-orang yang percaya? Ini menjadi hal yang menarik, sehingga kita mengerti bahwa terang adalah hal yang penting. Salah satu jawaban yang paling baik untuk hal ini adalah bahwa mengapa terang itu penting? Karena terang memberi hidup. Semua makhluk hidup di seluruh dunia ini butuh cahaya matahari, butuh terang. Setiap makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, membutuhkan yang namanya sinar matahari. Kita butuh terang. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan tanpa sinar matahari. Sinar matahari mempunyai satu fungsi yang sangat-sangat penting di dalam pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Sebagai contoh, manusia membutuhkan sinar matahari, sinar ultraviolet di dalam kapasitas atau di dalam ukurannya, di dalam dosisnya gitu ya. Karena kalau terlalu banyak juga bisa berbahaya. Namun kita butuh sinar ultraviolet sehingga membuat tubuh ini bisa metabolismenya bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita bisa sehat, tubuh kita bisa kuat, bisa berfungsi dengan baik. Tumbuhan juga memerlukan sinar matahari, sinar ultraviolet, sehingga juga membuat tumbuhan bisa berfotosintesis. Demikian juga makhluk hidup lainnya. Itu sebabnya terang menjadi hal yang penting. Dan firman Tuhan juga berkata tentang terang ini. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam pertanyaan yang kita mau jawab. Waktu kita bicara tentang light up around you, terangi sekelilingmu, pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menerangi lingkungan kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa menerangi tempat kita, keluarga kita, sekolah kita, kampus kita, tempat kerja, dan banyak tempat atau banyak hal-hal lainnya di dalam hidup ini. Nah, kita harus menyadari dan mengerti bahwa dunia yang telah berdosa disebut sebagai dunia yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan menjadi satu kata yang menggambarkan bahwa ada banyak hal-hal yang jahat di dalamnya. Sehingga waktu kita baca Kejadian 6, kita akan tahu bahwa manusia sudah sedemikian jahatnya
Saat mereka sudah jatuh dalam dosa, Kejadian 6 menjelaskan bahwa manusia sudah sedemikian jahat sehingga tidak ada lagi hal yang baik timbul dalam diri. Dan itu terbawa dari generasi demi generasi. Sebagai contoh sederhana, coba lihat tayangan TV atau berita hari ini. Hampir setiap hari kita akan mendengar atau menyaksikan berita-berita mengenai kriminal. Si A membunuh si B, anak membunuh orang tua. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Bagaimana dunia ke depan? Dunia yang kita sedang hadapi hari ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Tapi bukan berarti bahwa kita sebagai anak Tuhan hanya berpasrah diri dan membiarkan itu terjadi begitu saja tanpa mau mengambil peran untuk berbuat sesuatu. Justru Tuhan memanggil kita menjadi alatnya, menjadi duta kerajaan Allah untuk bisa berbuat sesuatu. Apalagi atau khususnya di masa-masa Natal ini dan memasuki tahun yang baru. Nah, mari lihat sekarang apa yang kita perlu pelajari atau kita perlu tahu berkaitan dengan pertanyaan bagaimana supaya saya bisa menerangi sekelilingku. Nah, mari kita lihat firman Tuhan yang tadi. Firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 1 berkata begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya berkata bangkit dan menjadi terang. Mengapa? Sebab ini jawabannya. Sebab terangmu datang. Bahkan di dalam format bahasanya, terangmu telah datang gitu. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bagaimana supaya kita bisa menerangi? Ini jawabannya. Kita harus memiliki terang sejati itu lebih dulu. Kita harus punya terang itu lebih dulu dalam hidup, baru kita bisa menerangi lingkungan kita. Kita harus punya terang itu lebih dulu, baru kita bisa menerangi orang-orang di sekitar kita. Saya tertarik dengan ada satu quotes menarik dari Joyce Meyer, seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, if you don't love yourself, it's impossible for you to love others. You cannot give away what you don't have. Jika engkau tidak mengasihi dirimu, mustahil engkau bisa mengasihi orang lain. Sebab engkau tidak dapat memberikan sesuatu yang engkau tidak miliki. Sederhana. Kita tidak bisa membagikan sesuatu, memberikan sesuatu yang kita tidak miliki. Demikian juga dalam hal menerangi lingkungan kita. Kita tidak bisa menerangi lingkungan atau orang-orang di sekitar kita menjadi terang tanpa kita memiliki terang itu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, sebab terangmu telah datang. Terang sudah ada. Nah, saat terang itu ada, baru bisa menerangi. Jadi kita harus memiliki terang itu lebih dulu. Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Nah, baca ayat selanjutnya kita akan tahu bahwa ternyata banyak orang lebih suka dengan kegelapan daripada terang. Itu masalahnya. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita hari ini. Apakah kita tetap menyukai terang atau kita justru menyukai kegelapan? Sebab hidup ini seperti sebuah garis linear, yang dimana ujung yang satu adalah terang, sisi atau ujung yang lain adalah gelap. Semakin kita mengarahkan diri kita kepada terang, maka kegelapan akan menjauh. Demikian juga sebaliknya. Waktu kita lebih cenderung suka pada yang gelap, kita akan menjauh dari terang. Kita tidak bisa hidup di dalam dua kubu yang sama, dua kutub yang sama, yaitu terang dan gelap, nggak bisa. Nah, orang-orang lebih suka dengan kegelapan, tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam terang, karena terang itu gambaran akan sesuatu yang baik. Terang adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, itu terang. Sementara biasanya
segala sesuatu yang jahat, tidak baik itu digambarkan dengan kegelapan. Itu sebabnya Tuhan ingin kita untuk hidup di dalam terang. Nah, menarik sekali waktu kita belajar tentang terang, saya mau kasih tahu kepada kita semua nih. Mari buka Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Perhatikan ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah, mari perhatikan struktur atau susunan penciptaan di dalam Kejadian. Tuhan memulainya dengan terang. Sebelum Tuhan menciptakan yang lainnya, Dia memulainya dengan terang. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hal ini kemudian seakan menjelaskan kepada setiap kita bahwa terang menjadi cikal bakal dari kehidupan demi kehidupan selanjutnya. Terang adalah sesuatu yang penting. Terang adalah sesuatu yang nantinya akan mempengaruhi ciptaan-ciptaan yang lain. Betapa luar biasanya terang ini. Nah, saya tidak tahu apakah rekan-rekan semua cukup mengikuti informasi teknologi yang sedang berkembang hari-hari ini. Saya membaca sebuah artikel bahwa Korea Selatan sedang membuat sebuah terobosan baru dalam hal energi. Dan mereka membuat matahari buatan. Jadi sesuatu yang menghasilkan energi yang kira-kira mirip dengan matahari. Bayangin, manusia mencoba untuk membuat matahari sendiri dengan kepandaian, kepintaran mereka. Tentunya masih jauh dari matahari yang sesungguhnya, tetapi dari sini kita lihat bahwa matahari menjadi hal yang penting karena matahari menghasilkan energi, dan energi itulah yang nantinya akan dipakai untuk kemajuan peradaban manusia, peradaban dunia. Nah, lihat bahwa terang itu sangat penting. Namun kita tidak akan pernah bisa menerangi dunia ini, kita tidak akan pernah bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita jikalau kita tidak memiliki terang itu lebih dulu. Sama halnya waktu kita mau menyalakan lilin Natal. Oke, kita nggak akan pernah bisa menyalakan lilin teman kita di sebelah jikalau kita atau lilin kita belum dinyalakan apinya. Oke, kita hanya bisa menyalakan lilin teman kita waktu lilin kita sudah punya api. Maka api itu bisa dibagikan sehingga seluruh ruangan menjadi terang. Jadi hari ini mari dengar baik. Bagaimana supaya saya bisa menerangi lingkungan saya, sekeliling saya. Mulai dengan buka hati, biarkan terang itu masuk dalam diri. Sebab tidak ada satu orang pun yang terlalu kecil yang kira-kira Tuhan tidak mungkin pakai. No, dia bisa pakai siapapun untuk melakukan hal-hal hebat. Dia bisa pakai siapapun untuk menjadi terangnya bagi dunia ini. Dia bisa pakai Yusuf, seorang muda. Dia bisa pakai Paulus yang tadinya namanya Saulus, seorang yang menganiaya jemaat. Dia bisa pakai siapapun termasuk diri kita, dirimu. Mari miliki terang itu. Biarkan dia masuk dan menerangi hidup kita. Karena di dalam Yohanes 1 ayatnya yang keempat firman Tuhan katakan terang itu adalah hidup manusia. Oke? Dan dia ada di dalam diri. Jadi saat terang itu datang di dalam hidup, di dalam diri kita, maka kita menjadi hidup. Terang itu menghidupkan. Buka hati, biarkan dia menyalakan hidupmu. Menerangi setiap ruang-ruang yang gelap di dalam kamar-kamar hati kita, kamar-kamar pikiran kita. Dia take control atas semuanya. Ada satu ilustrasi menarik mengenai arang. Tahu arang? Bagi rekan-rekan yang suka pesta bakar-bakar, barbecue misalnya, bakar ikan, ya, dan lain-lain. Kita membakarnya pakai arang, gitu ya. Jadi
Arang tuh yang biasanya tidak terlalu besar, kecil saja, warna hitam gitu kan. Nah, yang menarik adalah arang ini tidak akan bisa memberi sesuatu yang berarti jikalau dia dibiarkan begitu saja. Tapi waktu dia dinyalakan oleh api, dia dibakar, kemudian seakan arang itu menyimpan api itu di dalam dirinya. Ya, nanti coba ya. Dia kemudian menjadi bara. Nah, waktu dia sudah menyala, maka saat kita mengambil arang yang lain dan menempatkan atau menyentuhkannya kepada arang yang telah menyala ini, maka arang yang lain itu pun juga akan menyala, ikut-ikutan menyala. Nah, sama seperti hidup kita, bahwa kita pun akan bisa berguna untuk menyalakan kehidupan orang lain di sekeliling kita waktu kita sudah punya api dari Tuhan, terang yang sejati itu. Amin. Jadi buka hati, biarkan dia masuk. Hal yang kedua, bagaimana supaya saya bisa menerangi lingkungan saya? Yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 60 ayat 1 tadi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Perhatikan kalimat di awal, firman Tuhan katakan begini, bangkitlah, menjadi teranglah. Itu adalah sebuah kata kerja aktif, yang dimana kita harus menjadi pelaku utama. Harus menjadi pelaku utama untuk bangkit dan mau ambil bagian, ambil tanggung jawab, berfungsi untuk bisa menjadi terang bagi sekeliling kita. Jangan tunggu orang berbuat baik dulu baru kita mau berbuat baik pada mereka. Jangan tunggu keadaan menjadi baik dulu baru kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi mari menjadi pelopor bagi hal-hal baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu dia. Mari bangkit dan jadi terang. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang sederhana, dan mulailah saat ini. Itu dia. Jadi jangan tunggu orang lain. Mari buat hari ini. Mari menjadi terang hari ini. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 16. Tuhan Yesus katakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang itu hendaklah bercahaya. Terang itu hendaknya terlihat kepada setiap orang. Karena pada ayat-ayat yang lain, firman Tuhan katakan orang tidak meletakkan pelita di bawah gantang, tapi ditempatkan di kaki dian pada tempatnya supaya dia bisa menerangi. Dan itulah fungsi terang. Kita nggak bisa menjadi terang yang tersembunyi. Kita tidak bisa menjadi terang yang malu-malu. Kita harus menerangi, kita harus terlihat, dan kita harus ambil peran. Kita harus bangkit di sana. Kita harus take action. Tidak bisa menunggu bola, menunggu kesempatan. Ciptakan kesempatan untuk dapat menjadi terang. Itu dia. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 2, Paulus berkata begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Paulus mengilustrasikan bahwa orang-orang percaya itu seperti surat yang terbuka, yang akan dapat dibaca oleh banyak orang, siapapun yang akan melihat kita. Jadi anggaplah kita sebuah surat atau sebuah buku, dan apa saja yang kita sedang kerjakan adalah tulisan yang akan dibaca oleh orang-orang yang melihat kita. Jikalau kita melakukan hal-hal yang jahat, maka orang-orang akan membaca tulisan-tulisan itu di dalam hidup kita, bahwa kita adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik. Waktu kita melakukan hal yang baik, maka orang-orang akan melihat dan membaca tulisan-tulisan yang baik dalam hidup kita atau melalui hidup kita. Kita adalah surat yang terbuka. Anda dan saya adalah surat yang terbuka. Kita tidak bisa menjadi rohani, menjadi orang Kristen yang hanya terkungkung di dalam kamar. Kita harus keluar dan memperlihatkan kepada dunia bahwa kitalah anak-anak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat sesuatu seperti yang Yesus inginkan, seperti yang Tuhan inginkan, sebagaimana seharusnya bagi anak-anak Tuhan. Nah, ada satu ilustrasi menarik. Mungkin
rekan-rekan pernah lihat mungkin ya, atau pernah baca, lihat fotonya mengenai bunga matahari. Pernah lihat bunga matahari? Itu tanaman satu bunga yang sangat indah. Mengapa dia sangat indah? Karena dia disebut bunga matahari, mirip dengan matahari, ya. Bentuknya juga seperti itu, mirip-mirip lah, ya. Tapi ada satu hal yang menarik dari tanaman ini. Dia disebut sebagai heliotropisme. Apa artinya? Bahwa ternyata tanaman bunga matahari bukan hanya karena dia mirip dengan bunga matahari, bukan hanya karena dia mirip dengan matahari begitu. Tapi ada hal yang menarik dari bunga ini, bahwa ternyata pertumbuhannya, pergerakannya sesuai dengan arah matahari. Jadi biasanya dia akan menghadap ke timur gitu ya, dan kemudian dia akan ikut sampai ke barat. Nah, seperti itu. Jadi bunga ini akan bergerak atau mengarahkan dirinya kepada matahari. Di mana matahari itu terbit dan di mana matahari itu akan terbenam. Itu sebabnya disebut dengan heliotropisme. Ya. Nah, saya kemudian berpikir bahwa jikalau bunga matahari disebut sebagai bunga matahari bukan hanya karena dia mirip dengan matahari, tetapi karena dia mengarahkan dirinya kepada dan mengikuti matahari, bagaimana dengan hidup kita yang adalah ciptaan Tuhan? Dikatakan oleh firman Tuhan kita adalah segambar, serupa dengan Allah itu sendiri. Maka seharusnya hidup kita pun mengikuti pergerakan atau arah kemana Tuhan melangkah, kemana Tuhan menyatakan kuasanya, kemana Tuhan bergerak. Seharusnya hidup kita sama seperti Allah karena kita adalah anak-anaknya. Nah, itu sebabnya seperti yang firman Tuhan katakan, mari bangkit dan menjadi terang. Mari bangkit dan ambil bagian untuk bisa melakukan sesuatu kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, menciptakan peluang untuk menerangi sisi-sisi kehidupan orang yang sedang dibelenggu dengan kegelapan. Mari ambil bagian. Bagaimana caranya? Sederhana, mulailah dari hal-hal yang kecil. Memberikan senyuman kepada orang, menyapa ya teman-teman, orang-orang, tetangga-tetangga yang mungkin jarang kita sapa belakangan ini. Berbuat baik kepada satpam di kantor kita, di sekolah kita, di kampus kita. Berbuat baik kepada orang-orang yang kita ketemu di jalan dan kayaknya mereka tidak seberuntung kita. Lihat, ada banyak cara untuk berbuat baik. Ada banyak cara. Dimulai dari hal yang sederhana, itu kembali kepada diri kita, mau atau tidak. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka seharusnya hidup kita sama seperti Kristus hidup. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh menjawab panggilan Tuhan untuk boleh menerangi lingkungan kita dengan cara buka hati, biarkan Dia masuk. Lewat momen Natal ini, jadikan ini menjadi sesuatu yang baik buat kita, di mana kita boleh ditegur, diubahkan, dibaharui oleh Tuhan, sehingga kita boleh hidup menerangi lingkungan kita, orang-orang di sekeliling kita, dan lewat semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Dengar baik, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menerangi dunia yang gelap. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa pengharapan bagi dunia yang mulai putus asa. Dan itulah sebabnya Dia memanggil setiap kita, anak-anaknya, untuk juga melakukan hal yang sama. Saat Dia berkata, kamulah terang dunia. Mari terangi, berikan pengharapan, berikan sukacita itu. Jadilah anak-anak Allah yang juga jadi berkat bagi sekeliling. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya ingin berdoa bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Kami rindu agar Tuhan memakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi anak-anak muda yang dapat menjadi berkat bagi lingkungan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami.
Kami rindu untuk menghadirkan terang itu. Sama seperti Allah sendiri yang adalah terang itu datang ke dalam dunia, membawa perubahan, membawa pemulihan, membawa harapan, sehingga orang-orang yang terkungkung dalam belenggu mereka dilepaskan dan beroleh pengharapan yang baru, dipulihkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, mari masuk dalam setiap hati kami. Bagi setiap kami yang mungkin hari-hari ini justru jauh dari Tuhan, biarlah terang yang sama menerangi hati kami, sehingga membuat kami boleh datang kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, bahkan mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru dengan hidup yang baru, hidup yang penuh dengan berkat dan kuasa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa berkati rekan-rekan Gracia. Lewat pelayanan ini ada banyak anak muda yang dibawa kepada Tuhan, diberkati, dipulihkan, dan mereka jadi berkat, jadi terang bagi dunia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita. Dan saya ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2021. Masuki tahun yang baru dengan iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dan mari jadikan hidup kita berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ya, terima kasih Bu. Ya Bu. Halo Kak. Apa kabar semua nih? Puji Tuhan baik. Oke, malam hari ini kita akan ibadah. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian untuk bukan lagu kita ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita.
Gak ada ya. Ya. Woi. Hah? Hasil swabmu positif? Baru kemarin kita nongkrong. Ais, gimana nih? Yaudah aku cek sekarang. Nah, belak kok Jaya. Masa tuh Niko, iko tisente dulu COVID diniri. Tetap kau pergi jalan juga. Kau nggak tahu kah bahayanya COVID? Alah bacot, apa sih bahayanya COVID? Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan.
sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Nah teman-teman, kita sudah tiba di penghujung acara. Kita juga jangan lupa bersyukur dan kita akan berdoa untuk doa penutup pada malam hari ini. Doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Alfius Thomas MTH. Baik, kita akan bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya persilakan untuk berdiri, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah Natal pada kesempatan ini. Dan sungguh kami bersuka cita karena Tuhan telah memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dan kami juga bersyukur karena hamba-Mu, Bapak Pendeta Gesar Pelamonia juga boleh menjadi saluran berkat. Dan biarlah apa yang sudah dibagikan, kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakannya, memberkati setiap anak-anak remaja semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa remaja Gracia yang ada di GKI Mazmur Temindung semakin menjadi pribadi yang luar biasa Tuhan akan pakai di hari yang akan datang. Kami juga mau berdoa untuk panitia yang sudah berjuang, berupaya untuk mensukseskan Natal ini. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom guys, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mensukseskan acara kita ini. Dan kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gesar, kepada Bapak Gembala dan stafnya, kepada tim yang sudah bekerja keras, juga kepada orang tua yang mendukung kita semua, serta kepada teman-teman yang telah menonton acara kita ini. Saya selaku ketua panitia ingin mengucapkan mohon maaf kepada kalian semua bila ada kesalahpahaman yang baik tidak disengaja maupun disengaja. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021 pada kita semua. Semoga di tahun ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Shalom semuanya, Tuhan memberkati. See you again. Bye. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama kita sampai pada saat ini. Terima kasih kepada Pendeta Gesar sebagai pembicara kita pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala berserta staf dan kepada Badan Pengurus Jemaat. Dan berterima kasih kepada semua orang tua yang sudah mendukung kami dalam pelayanan. Dan berterima kasih kepada semua orang tua yang sudah setia mendukung kami dalam melayani Tuhan. Kepada panitia Natal dan seluruh anggota Gracia, terima kasih untuk pelayanannya sepanjang tahun 2020.
tetap semangat melayani Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita melaksanakan Natal tahun ini secara virtual, tapi saya yakin dan percaya semangat kita dan sukacita tidak akan pudar. Semoga sukacita dan damai sejahtera melimpah bagi kita semua. Light up around you. Gracia, love, friendship, and blessing. Yes, yes, yes. Ya, tidak terasa ya, Natal kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, saya Ciko. Saya Olive, ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Biar